Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita jumpa lagi di materi perkuliahan rekayasa perangkat keras di pertemuan 3, di mana tahapan ataupun di pertemuan 3 ini kita akan bahas mengenai analisa dan desain sistem. Nah, kalau kita cek analisa sistem, itu adalah proses mengidentifikasi kebutuhan terkait sistem yang akan dikembangkan. Ya, seperti yang sebelumnya, dari yang sudah ada dikembangkan ke yang lebih baik lagi, atau dari yang belum ada menjadi sebuah sistem yang ada. Sehingga hasil akhirnya berupa spesifikasi kebutuhan perangkat keras. Ya, jadi dari tahapan analisa sistem ini, kita akan melakukan proses identifikasi terlebih dahulu mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus eh, ditentukan pada saat proses sistem ini akan dikembangkan. Ya, jadi nanti setelah melakukan tahapan analisa sistem ini, kita akan mendapatkan apa saja hal-hal yang harus kita butuhkan, ya, terutama dalam kebutuhan perangkat kerasnya. Nah, adapun kegiatan analisa sistem itu terdiri dari yang pertama itu melihat sistem yang sudah berjalan. Nah, jadi prosesnya kita akan lihat dulu sistem ini seperti apa yang sedang berjalan saat sekarang. Nah, setelah itu kita juga bisa tahu apakah ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, ekonomis dan efisien tersebut, atau benar-benar sistem ini belum ada sama sekali. Nah, kemudian kegiatan analisa sistem yang kedua itu adalah melihat bagian yang bagus dan tidak. Nah, kalau seandainya dia belum ada, berarti ini tidak bisa kita bandingkan bahwasannya bagus atau tidak. Berarti kita bikinkan sebuah ataupun kita lakukan eh, proses pembuatan sistem yang baru. Nah, kalau seandainya sistem ini sudah ada, setelah kita lihat dia proses berjalannya seperti apa, kita akan tahu bagian mana yang menjadi nilai plus dan bagian sistem mana yang menjadi nilai minus. Sehingga nanti yang bagian plus itu bisa kita pertahankan, sedangkan yang bagian minus itu bisa kita kembangkan. Nah, tahapan yang ketiga dari kegiatan analisa sistem itu adalah mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi di sistem yang baru. Nah, jadi kita harus tahu dan kita dokumentasikan apa-apa saja yang harus dipenuhi di sistem yang baru. Nah, jadi ada 3 kegiatan yang dilakukan pada proses ataupun tahapan dari analisa sistem. Melihat sistem yang sudah berjalan seperti apa, kemudian melihat bagian yang bagus dan tidaknya, kemudian yang terakhir mendokumentasikan kebutuhan yang kira-kira akan dipenuhi di sistem yang baru. Nah, dalam bagian analisa sistem tersebut ada proses dua proses lagi di dalam bagian analisa sistem. Yang pertama itu adalah teknik pengumpulan datanya. Yang kedua adalah mendokumentasikan setiap proses analisanya. Ya, jadi selalu lakukan teknik pengumpulan data dan mendokumentasikannya. Nah, teknik pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama kita bisa wawancara. Yang kedua itu menggunakan teknik observasi. Yang ketiga itu adalah menggunakan teknik kuesioner. Nah, masing-masingnya tentu memiliki nilai positif dan negatif. Misalkan contoh untuk teknik wawancara, karena teknik wawancara itu tidak bisa ke seluruh pengguna sistem yang akan kita wawancarai, paling tidak 1 atau 2. Nah, sehingga tidak hasil dari wawancara itu hanya mendapatkan data-data sesuai dengan spesifikasi orang yang kita wawancarai. Nah, begitupun untuk teknik observasi. Observasi ini hanya bisa dilihat dari pandangan kita sebagai pengamat. Ya, kita tidak bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, itu salah satu kekurangan dari observasi. Kemudian yang ketiga itu ada teknik kuesioner. Nah, dengan menggunakan teknik kuesioner, itu kita bisa membuatkan beberapa pertanyaan yang dirangkum di dalam angket kuesioner gitu ya. Jadi nanti kita bisa bagikan dan kita bisa mengambil rata-rata kira-kira data yang seperti apa yang bisa kita peroleh nanti dari hasil penyebaran kuesionernya. Jadi itu tadi ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu teknik wawancara, kemudian teknik observasi, dan yang ketiga adalah teknik kuesioner.
Nah, kemudian kita masuk ke jenis kebutuhan. Kebutuhan yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, ataupun gabungan dari ketiga. Hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Jadi tidak semua kebutuhannya itu harus ada. Ya, walaupun untuk lebih lengkapnya kita bisa membandingkan antara pengambilan data melalui wawancara, observasi maupun kuesioner. Ya, walaupun ketiga-tiganya tidak harus ada, misalkan kita mau mengambil hanya observasi dan kuesioner atau hanya wawancara dan observasi. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi itu juga tergantung dari kebutuhan seperti apa yang ingin kita ambil gitu ya, ataupun kita butuhkan. Nah, setelah kita menggunakan teknik pengumpulan data tadi, wawancara, observasi maupun kuesioner, kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Yang pertama itu bisa saja untuk functional requirement atau kebutuhan fungsi produk. Jadi ketika kita bangun sistem ini, hasilnya itu fungsinya seperti apa. Nah, kemudian ada development requirement, kebutuhan terkait tools. Jadi kita akan tahu tool-tool apa saja yang akan kita butuhkan nanti dalam proses perancangan ataupun perekayasaan terhadap sistem yang baru. Nah, yang ketiga itu ada development requirement, kebutuhan terkait dengan komponen sistem yang dipakai. Jadi kita juga butuh menentukan komponen-komponen apa yang akan terpakai di dalam sistem. Nah, kemudian ada performance requirement, kebutuhan akan kualitas dan kuantitas sistem. Jadi nanti kita akan tahu seperti apa kualitas dan kuantitasnya dari sistem yang mau direkayasa. Berikutnya lagi ada yang namanya documentation requirement, kebutuhan akan dokumen sistem. Support requirement, kebutuhan terhadap pengguna sistem. Dan terakhir itu adalah miscellaneous requirement, itu kebutuhan tambahan selain dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah disebutkan tadi di atas. Nah, setelah kita mengetahui proses kebutuhan seperti apa yang digunakan dalam proses pembangunan sistem ini ataupun perekayasaan dari sebuah sistem yang akan kita rekayasa, dan kita sudah mendapatkan beberapa data dari beberapa teknik pengumpulan data, maka kita bisa masuk ke bagian yang bernama tahapan desain sistem. Ya, jadi desain sistem ini adalah upaya untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang akan memberikan kepuasan. Nah, mungkin kepuasannya itu nanti dalam bentuk informal. Ya, jadi kepuasannya itu bisa dalam bentuk spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan secara implisit ataupun eksplisit dari segi formansi maupun penggunaan sumber daya. Kepuasan batasan pada proses desain dari segi waktu, biaya, dan perangkat. Ya, jadi prosesnya itu adalah memulai mengkonstruksi gitu ya. Sistem ini seperti apa nanti ketika setelah direkayasa sistem ini menjadi penggunanya lebih puas gitu ya. Nah, kita tetap tinjau dari sisi praktis dan ekonomis tadi. Nah, kemudian dalam tahapan desain sistem itu ada bagian-bagian yang digunakan dalam proses tahapan desain sistem. Yang pertama itu dalam proses desain hardware ataupun dalam proses perancangan perangkat keras. Nah, dalam perancangan perangkat keras itu kita butuh model sistemnya itu misalkan dalam bentuk blok diagram atau mungkin dalam bentuk topologi diagram dan lain sebagainya. Ya, walaupun kebanyakan ketika hanya menggunakan hardware yang konsepnya bukan jaringan, itu cukup menggunakan modelnya blok diagram. Kemudian tahapan desain berikutnya itu adalah desain firmware ataupun perangkat tertanam, perangkat lunaknya. Ya, jadi dalam proses desain perangkat lunak itu kita bisa memanfaatkan model flowchart. Nah, ada lagi yang desain gabungan, hardware dan firmware-nya. Ya, walaupun nanti kondisinya juga bisa dimanfaatkan di dalam proses desain firmware ataupun desain perangkat lunaknya. Ya, jadi kita bisa menggunakan kontek diagram ataupun memanfaatkan data flow diagram. Nah, kalau kita lihat blok diagram, jadi sebuah sistem pengendalian terdiri dari beberapa komponen. Ya, jadi nanti kita akan membagi dari sebuah sistem itu ke dalam bentuk sub-subsistem gitu ya. Jadi dari sub-subsistem itu kita hubungkan dia di dalam bentuk sebuah diagram blok.
Ya, jadi hubungan antar komponen ataupun antar subsistem tadi yang dinyatakan dalam bentuk diagram blok. Nah, diagram blok sistem ini merupakan representasi dari fungsi komponen di dalam sistem pengendalian dan hubungannya antara satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, biasanya untuk blok diagram itu hanya menggunakan simbol bujur sangkar ataupun persegi panjang, walaupun di beberapa bagian juga menggunakan model gambar dari si subsistemnya. Nah, kita lanjut. Diagram blok sistem itu suatu penyajian bergambar dari fungsi yang dilakukan oleh tiap komponen dan aliran sinyalnya. Ya, jadi ada bagian komponennya, kemudian bagian arah aliran sinyal. Dalam suatu diagram blok, semua variabel sistem saling dihubungkan dengan menggunakan blok fungsional. Diagram blok mengandung informasi perilaku dinamik, tetapi tidak mengandung informasi mengenai konstruksi fisik dari sistem. Oleh karena itu, beberapa sistem yang berbeda dan tidak mempunyai relasi satu sama lain dapat dinyatakan dalam diagram blok yang sama, walaupun nanti dia tidak ada hubungan dengan subsistem yang lain. Diagram blok suatu sistem adalah tidak unik. Suatu sistem dapat digambarkan dengan diagram blok yang berbeda tergantung pada titik pandang analisis. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi, biasanya menggunakan model simbol persegi panjang ataupun bujur sangkar. Sedangkan untuk aliran sinyalnya bisa dalam bentuk garis, tanda panah, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak melulu harus seperti itu. Ada juga menggunakan model langsung gambar perangkatnya. Nah, karena di sini juga dijelaskan itu tergantung dari titik pandang si analisis. Nah, ini adalah contoh diagram blok sistem. Ya, jadi ada modelnya blok fungsional, itu ada aliran sinyal yang berhubungan dengan tanda panah, yang menjadikan bagian dari ada input. Nah, kemudian ada blok yang ditandai dengan gambar ataupun simbol persegi panjang. Nah, di sana dijelaskan untuk fungsi transfer misalkan untuk menentukan nilai GS gitu ya. Kemudian nanti setelah dari blok tersebut aliran sinyalnya kemana lagi? Apakah menuju blok berikutnya atau ditampilkan dalam bentuk output? Itu dalam bentuk namanya blok fungsional. Nah, kemudian ada lagi diagram blok sistem itu di dalam bentuk titik penjumlahan. Nah, misalkan ada rumusan untuk A min B gitu ya. Nah, di sana untuk bagian bloknya itu ditandai dengan gambar lingkaran. Nah, masing-masingnya ada tanda tambah, ada tanda kurang. Berarti ada masukan, ada dua input di sana. Ada aliran sinyal dari A, kemudian ada aliran sinyal dari B. Kemudian prosesnya menggunakan apa? Apakah penjumlahan atau pengurangan? Ya, karena di dalam bloknya itu ada tanda tambah dan tanda kurang. Nah, misalkan seandainya A dikurang B ataupun A min B. Nah, jadi itu keluaran dari subblok dari A dan B. Itu model diagram blok sistem titik penjumlahan. Nah, diagram blok ini juga dijelaskan suatu pernyataan gambar yang ringkas dari gabungan sebab dan akibat antara masukan dan keluaran dari suatu sistem. Blok ataupun kotak gitu ya. Nah, kenapa dia dinamakan diagram blok? Karena dia terdiri dari gambar kotak gitu ya. Biasanya berisikan uraian dan nama elemennya atau simbol untuk operasi matematis yang harus dilakukan pada masukan untuk menghasilkan keluaran. Tanda anak panah menyatakan arah informasi ataupun aliran isyarat atau unilateral. Jadi ada bagian input, aliran sinyalnya arahnya kemana, bloknya itu untuk proses ataupun subsistemnya ataupun elemennya, kemudian dihasilkan dalam aliran sinyal berikutnya menjadi output dari blok tersebut. Bisa saja nanti output dari blok tersebut ini akan menjadi input di blok berikutnya. Nah, ini ada contoh, ada input, kemudian di dalam bloknya itu ada elemen pengendali, ada output. Nah, contohnya di sini ada inputnya X, elemen pengendalinya ada di per dt. Nah, nanti outputnya apa? Misalkan Y sama dengan dx per dt. Ciri-ciri operasi penjumlahan dan pengurangan agar dapat digambarkan secara khusus, maka bentuk blok seperti di atas diubah. Ya, yang harusnya bergambar blok kotak gitu, menjadi sebuah lingkaran kecil yang disebut dengan titik penjumlahan. Ada lingkaran tadi dengan tanda plus dan minus yang tetap sesuai dengan anak-anak panah yang dimasukkan lingkaran. Nah, sedangkan untuk outputnya itu adalah jumlah dari aljabar input tadi. Ya, sehingga nanti ketika kotak ini, ketika ada proses aritmatik di sana, maka kondisi bloknya itu berubah menjadi dalam bentuk gambar lingkaran. Nah, contohnya seperti ini. Ada X, Y, ada tambah
X tambah Y, ada X kurang Y gitu ya. Ada X tambah Y tambah Z gitu ya. Nah, ini bisa jadi menggunakan model proses aljabar. Blok kotak tadi berubah menjadi gambar lingkaran. Agar dapat menggunakan isyarat yang sama sebagai suatu masukan gitu ya. Jadi lebih satu blok atau titik penjumlahan digunakan sebuah titik lepas landas. Hal ini menunjukkan isyarat tersebut berjalan tanpa berubah sepanjang lintasan-lintasan yang berbeda ke beberapa tujuan. Nah, contohnya di sini ada X, kemudian ada XXX, itu titik lepas landasnya, ada tanda lingkaran. Yang keduanya juga ada X, X, kemudian tidak terlihat arah, ada juga tanda lingkaran. Nah, jadi itu bagian merupakan blok ataupun titik penjumlahan. Nah, di sini ada contoh, gambarkan diagram blok dari persamaan matematik berikut. Misalkan ada persamaannya itu dx per dt. Di sini ada dua operasi yang harus ditentukan, yaitu A1 dan d per dt gitu ya. Nah, untuk diagram kotaknya kita bisa bikinkan X dalam blok pertama itu d per dt. Ya, kemudian aliran berikutnya itu dx per dt. Nah, itu menjadi A1. Nah, keluarannya menjadi X2. Atau di contoh yang kedua, X3 itu D pangkat 2 X2 per DT2 per DT pangkat 2. Ditambah DX1 per DT dikurang X1. Nah, jadi diagram bloknya jadi bisa ada dua inputan X1, X2 sehingga outputnya menjadi X3. Nah, di sana ada titik lepas landasnya. D per DT, D2 per D pangkat 2 per DT pangkat 2. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai tahapan analisa desain yang pertama itu menggunakan blok diagram. Nah, jadi tugas saudara itu adalah dari sistem yang judul sistem yang akan direkayasa, Anda gambarkan blok diagramnya seperti apa. Dan misalkan inputnya seperti apa, aliran datanya ataupun aliran sinyalnya arahnya kemana, outputnya bakalan menjadi input untuk blok apa, dan begitu seterusnya. Dan nanti dikumpulkan hasil dari blok diagram yang dibuat dari sistemnya. Nah, mungkin ada tahapan yang dilewati gitu ya, adalah tahapan untuk pengumpulan data. Nah, di sini Anda pakai saja satu metode tahapan pengumpulan data, tidak usah lakukan wawancara, tidak usah lakukan kuesioner. Anda cukup lakukan model pengamatan. Nah, sebagai contoh misalkan ketika lampu lalu lintas kemarin, itu Anda perhatikan apakah benar seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, bahwasanya dia menggunakan penilaian waktu atau seperti apa. Nah, itu bisa diamati kira-kira sistem seperti apa yang bisa kita kembangkan gitu ya. Nah, siapa tahu nanti sistem yang sekarang sudah ada itu sudah menjawab kebutuhan dari proses yang terjadi di persimpangan lampu lalu lintas. Jadi tidak perlu lagi kita lakukan rekayasa. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau seandainya lakukan ada yang perlu dilakukan, kita lihat mana bagian yang tidak bagus, itu yang bakalan kita rekayasa. Ya, jadi dari judul Anda kemarin, ataupun dari judul saudara kemarin, itu lakukan ataupun buat bagian tahapan desainnya itu yang dari blok diagram. Jadi minggu ini blok diagram dari hasil atau dari blok diagram dari sistem yang akan Anda bangun itu sudah terlihat seperti apa. Oke, pertemuan ini kita tutup dulu sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.